Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat siang. Semoga kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian jangan lupa sebelumnya kita memulai mata pelajaran. Mari sama-sama kita berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu jangan lupa pula kamu mengabsenkan diri masing-masing. Anak-anak sekalian, materi pelajaran akidah kita pada kesempatan siang ini masih menindaklanjuti materi tentang iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Yang pada saat ini, pada siang ini kita akan membahas tentang atau mempelajari tentang tanda-tanda adanya hari akhir. Nah, tanda-tanda hari akhir ini, tanda-tanda hari akhir ini akan terjadi dibagi dalam dua kategori. Ada tanda-tanda hari kiamat sugro, ada tanda-tanda hari kiamat kubro. Apa saja tanda-tanda akan terjadinya? Ya, akan terjadinya kiamat sugro. Yang pertama atau antara lain dapat kita saksikan di dunia ini. Yang pertama, apabila kita dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri kerusakan atau hancurnya sesuatu di dunia ini, atau kematian, atau juga adanya maksiatan yang sudah merajalela. Yang kedua, tandanya bahwa dunia ini akan terjadi kiamat sugro, banyaknya orang yang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat, tidak merasa dosa, tidak merasa marah, tidak merasa salah, tidak merasa malu walaupun itu di tengah-tengah keramaian orang banyak. Yang ketiga, tanda kiamat sugro apabila banyaknya masjid megah tapi hanya sedikit jamaahnya. Yang keempat, tanda kiamat sugro adalah semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. Lihat sekarang, dulu antara laki-laki dengan perempuan, antara wanita dengan laki-laki, nggak ada istilahnya pacaran, nggak ada istilahnya pegang-pegangan, nggak ada istilahnya berpelukan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat zaman sekarang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya udah begitu nggak mengendahkan orang yang ada di sekelilingnya. Pegangan aja, padahal dia belum sah, dia belum akad nikah, padahal dia bukan muhrimnya, tapi tidak malu walaupun dilihat orang. Yang keempat, yang kelima, apabila banyaknya orang yang durhaka kepada orang tuanya. Apabila seorang anak sudah banyak yang durhaka kepada orang tuanya, sudah tidak mengindahkan lagi orang tuanya sudah nggak dianggap lagi, orang tuanya manakala memerintahkan kepada anaknya anaknya tidak mempedulikan. Ini sebagian daripada tanda-tanda kiamat sugro. Yang selanjutnya, kiamat sugro ditandai semakin banyak laki-laki berpenampilan seperti perempuan, atau sebaliknya, perempuan berpenampilan seperti laki-laki. Yang selanjutnya, tandanya adalah ilmu agama sudah diabaikan. Ilmu agama sudah diabaikan, kita lihat sendiri sekarang.
Kalau seandainya ada satu kegiatan ya antara dangdutan, antara konser, antara suatu yang bersifat keduniaan, ya mereka lebih mereka lebih semangat, mereka lebih antusias untuk mereka siarkan, untuk mereka hadiri. Tapi kalau seandainya ada kegiatan keagamaan, dapat kita lihat dengan sendirinya, mereka banyak yang pura-pura nggak tahu, mereka banyak yang nggak mau untuk menghadiri. Yang selanjutnya, kalau sudah korupsi merajalela dan hidup bermegah-megahan, kemudian tanda daripada kiamat surat yang selanjutnya, semakin sedikit perilaku orang yang Qur'ani. Artinya ya, banyak orang yang beriman, banyak orang beragama Islam, tapi mereka punya pedoman hidup dan kehidupan, mereka punya kitab suci Al-Quran yang diyakini, yang diamini, yang diimani, tapi mereka tidak lagi mengamalkan Al-Quran, tidak lagi mempelajari Al-Quran, tidak lagi memahami Al-Quran. Mereka nggak bisa tenang-tenang saja dengan kitab suci ini. Ya, mereka belum bisa tenang aja, diam aja, nggak mau berusaha untuk mempelajarinya. Yang terakhir adalah tanda daripada sebagian tanda kiamat sughra, banyak berdatangan di majlis taklim, tetapi yang didapat hanya berkumpul-kumpulnya saja. Ya, banyak berdatang di majlis taklim, di majlis ilmu, ya bukannya dia mencari ilmu, bukannya dia menggali ilmu, bukannya dia memahami ilmu, tapi yang dapat hanya cuma kumpul-kumpul doang. Kemudian ya, banyak orang yang enggan mengaji dan mengkaji ilmu agama. Banyak orang yang enggan mengaji dan mengkaji ilmu agama. Lanjutnya, banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan dunia saja, kemudian menghambur-hamburkan harta dan enggan bersedekah. Sedekah, duitnya di dompetnya, di kantongnya. Ada yang namanya ratusan ribu, ada yang namanya 50-an ribu, ada yang namanya 20-an ribu, ada yang namanya 10-an ribu, ada yang namanya 5.000, ada yang namanya 2.000, ada yang namanya 1.000. Justru mereka dari uang yang ada, ya dari uang yang ada, justru mereka keluarkan sedekahnya, bukan yang banyak kan, bukan yang nilainya banyak, tapi yang dipilih adalah justru yang ribuan. Justru uang ribuan, itu pun ribuan yang sudah kucel, ribuan yang sudah lusuh, ribuan yang sudah melehoi atau meletot dikeluarkan. Kemudian yang selanjutnya, menggunakan media sosial tidak pada tempatnya. Artinya menggunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan ya digunakan untuk maksiat. Anak-anakku sekalian, tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro, ya, tanda-tanda kiamat kubro, ya, kiamat besar, maksudnya tanda-tanda yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan terjadi pada saat mendekati hari akhir. Antara lain, kalau sudah turunannya Dajjal. Siapa sih Dajjal? Menurut keterangan, Dajjal itu cirinya adalah ya makhluk manusia yang matanya picek sebelah. Artinya picek sebelah itu banyak orang yang sudah melihat kebenaran dengan sebelah mata. Melihat ajaran-ajaran Al-Quran sudah sebelah mata. Artinya nggak mau lagi mereka mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupannya. Yang ketiga, yang kedua, turunnya binatang melata yang aneh-aneh. Melihat di media sosial banyak binatang-binatang terangkan, banyak binatang-binatang yang aneh-aneh yang sebelumnya kita belum tahu binatang itu sekarang aneh, keluar dari apa? Yang melata keluar dari ibu. Yang keempat, yang ketiga, matahari terbit dari sebelah barat. Ya, tempat terbenamnya berlawanan dengan tempat terbitnya. Kalau sudah matahari terbit sebelah barat, yang tadinya sebelah barat itu ya
tempat terbenamnya, ya. Sekarang terbitnya sebelah barat, ya. Sudah menandakan itu akan terjadi kiamat kubur yang terakhir, keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari tanda-tanda kiamat, baik kiamat sugro maupun kiamat kubro, perilaku orang yang beriman, ya, perilaku orang yang mencerminkan beriman kepada akhir-akhir, ya, perilaku orang yang mempercayai adanya hari akhir akan menampakkan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Perilaku orang beriman kepada hari akhir antara lain menjaga pikirannya, ya, menjaga pikiran, menjaga sikap dan perilaku dari akhlak tercela seperti suuzon, hasad, dendam, namimah, tamak dan sebagainya. Sebaliknya memupuk perilaku dari akhlak terpuji seperti husnuzon, bertanggung jawab, amanah dan sebagainya. Yang kedua, meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memantapkan keimanan terhadap rukun iman, beribadah dan beramal soleh berdasarkan rukun Islam kecuali haji bagi yang mampu saja. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan bersolawat, berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun atas kesalahan-kesalahan, berselawat untuk menyanjung dan mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agar kelak kita mendapat syafaat di hari kiamat. Yang keempat, selalu membaca Al-Qur'an, ya. Pahami sebagai orang yang beriman kepada hari akhir semestinya membaca dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an selain untuk menambah pahala juga sebagai pengingat kelak dunia ini, dunia dan isinya akan berakhir, dan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia juga bercerita tentang hari akhir. Bergaul dengan orang-orang soleh, dengan siapa saja kita berteman dapat menandakan akhlak kita seperti apa. Jika kita berteman dengan orang soleh berarti termasuk orang yang soleh. Begitu sebaliknya berarti teman dapat membawa kita ke arah baik atau buruk, maka hati-hati dalam memilih teman. Anak-anakku sekalian, demikian daripada materi kita tentang beriman kepada hari akhir yang lanjutan dari sebelumnya kemarin. Sebelum kita Bapak akhiri, Bapak akan memberikan soal pertanyaan yang kalau nantinya kamu harus jawab. Yang pertama, soal yang pertama, sebutkan tanda-tanda kiamat sugro. Yang kedua, tuliskan tanda-tanda kiamat kubro, ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah seharusnya perilaku orang yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.